Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, keren cadas. Ya Sobat RH sekalian, sambil berjalan saya mau live ya, terkait dengan pernyataan atau klarifikasi yang membingungkan dari Profesor Sofyan Effendi. Kok bisa dia kemudian membuat sebuah pernyataan yang agak membingungkan sebenarnya. Apa yang ingin dia katakan? Oke, coba kita lihat ya. Oke, coba kita bacakan. Dunia politik Indonesia kembali dihebohkan oleh pernyataan mantan Rektor UGM periode 2002-2007 Profesor Sofyan Effendi. Dalam sebuah siaran di kanal YouTube, ia dengan lantang mempertanyakan keabsahan ijazah S1 milik Presiden Joko Widodo. Pernyataan ini sontak menjadi bahan bakar baru bagi isu lama yang tak pernah benar-benar padam. Namun dalam sebuah plot twist yang mengejutkan, Sofyan Effendi secara resmi mencabut seluruh apa ini? Banyak yang menduga ada intervensi atau tekanan dari pihak universitas atau bahkan kekuasaan. Namun, pengakuan Sofyan justru membuka tabir yang jauh lebih kompleks dan relevan bagi generasi milenial dan anak muda. Bahaya miskonsepsi ruang privat di era digital dan munculnya tekanan dari arah yang tak terduga. Salah panggung, tragedi obrolan internal yang tayang live. Sumber utama dari kekisruhan ini menurut pengakuan Sofyan adalah kesalahpahaman fundamental. Ia mengira sedang berada dalam sebuah forum diskusi tertutup, semacam telekonferensi dengan sesama alumni UGM. Sebuah ruang yang ia anggap sebagai ranah kebebasan akademik untuk omong-omong santai. Ya, saya nggak menyangka bahwa dipublikasikan. Saya hanya bilang ini kita hanya omong-omong dengan para alumni dari kota-kota lain. Ungkap Sofyan ditemui di Sleman, Kamis. Ia merasa konteks pembicaraannya telah dibingkai ulang untuk konsumsi publik tanpa persetujuannya. Enggak dijebak, tapi kalau di framing omongan saya itu mungkin, tapi saya enggak sadar imbuhnya. Sofyan menegaskan bahwa pembicaraan itu layaknya obrolan orang dalam. Yes, memang omongan saya itu yang enggak pantas diomongkan. Yes, pembicaraan antar alumni, pembicaraan orang dalam lah ucapnya. Kemudian kita bacakan terus ya. Kisah ini menjadi pelajaran pahit. Di zaman sekarang, batas antara obrolan warung kopi dengan siaran pers global bisa setipis layar ponsel. Apa yang dianggap sebagai diskusi internal dapat dengan mudah menjadi konsumsi viral dalam hitungan menit. Bantah tekanan UGM, siapa sebenarnya yang membungkam? Spekulasi liar langsung merebak pasca pencabutan mantan Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu, bahkan secara terbuka mencuit adanya upaya pembungkaman terhadap Sofyan Effendi. Namun Sofyan dengan tegas membantahnya. Ia menyatakan klarifikasi itu murni inisiatifnya untuk menjaga hubungan baik dengan Rektor UGM dan mendinginkan suasana. Lalu jika bukan UGM, siapa yang memberikan tekanan? Jawabannya terungkap dari pesan WhatsApp yang diterima Sofyan. Mungkin yang dinamakan pembungkaman oleh kawan-kawan itu ada surat link berita online dari Jokowi Lovers itu. Ada di WA, saya dikirim di surat itu dan mengadukan saya kepada Bareskrim, ungkap Sofyan. Ternyata pembungkaman yang dimaksud bukanlah institusi besar, melainkan ancaman pelaporan ke Bareskrim Polri oleh kelompok relawan Barisan Jokowi Lovers, BJL. Ancaman inilah yang diakuinya cukup membuat khawatir dirinya dan keluarga, meskipun ia tidak menerima teror dalam bentuk lain. Babak baru polemik politik efek jera dari relawan. Fenomena ini menyoroti pergeseran dinamika politik di Indonesia. Tekanan terhadap figur publik atau oposisi tidak selalu datang dari atas atau negara secara langsung. Kelompok relawan atau pendukung yang militan kini menjadi aktor kuat yang mampu menciptakan efek jera, chilling efek melalui jalur hukum. Bagi anak muda yang kritis, ini adalah sebuah realita baru yang harus dipahami.
kekuatan massa digital, kelompok pendukung dapat dengan cepat memobilisasi opini dan tindakan hukum. Perang narasi, isu tidak lagi sekedar benar atau salah, tetapi siapa yang paling cepat dan masif dalam membingkai narasi. Oke, sobat anak sekalian, lagi ya. Kemudian resiko ujaran. Setiap pernyataan di ruang publik atau yang dianggap publik memiliki risiko hukum yang nyata seringkali dipicu oleh reaksi kelompok masyarakat. Pada akhirnya Sofyan Effendi berharap polemik ini diakhiri demi menjaga ketenangan UGM dan persatuan bangsa. Karena kalau itu perpanjang itu akan merugikan UGM sendiri dan juga merugikan persatuan bangsa, ini tandasnya. Kisah Sofyan Effendi ini berevolusi dari sekadar isu ijazah Jokowi menjadi sebuah studi kasus tentang literasi digital, kebebasan berpendapat dan peran kelompok relawan dalam peta politik modern Indonesia. Sebuah pelajaran berharga bahwa di era ini setiap kata yang terucap berpotensi menjadi bola liar yang sulit dikendalikan. Luar biasa ya. Ya, sobat era sekalian, itu yang jelas ada intervensi, tapi apakah intervensi itu dari UGM atau dari kelompok relawan, walau alam ya. Karena kalau kita lihat berita ini tadi menyebut BJL. Luar biasa ya menurut saya. Ini berbahaya bagi demokrasi kita kalau ada kelompok-kelompok swasta yang kemudian bisa membungkam orang lain untuk berbicara. Karena begini, seorang Sofyan Effendi ya, rasanya tidak mungkin dia ngomong tidak sadar implikasi dari omongannya dan kemudian di forum apa dia ngomong. Karena kita tahu bahwa sekarang ini kalau misalnya ada orang menginterview kita menggunakan YouTube dan lain sebagainya, seorang sekelas Sofyan Effendi ya harusnya tahu bahwa interview itu akan bisa dilihat di mana-mana, tidak bisa berdalih bahwa ini hanya omongan antar alumni, ada telekonferensi dan lain sebagainya. Bahkan kalaupun misalnya ngomong dengan 2 orang saja dan asal itu direkam, itu dia juga harus sadar bahwa itu akan tersosialisasi, tersebar. Tapi sebenarnya tidak perlu khawatir kalau kita menghormati konstitusi kita sebagai kebebasan kebebasan menyatakan pendapat baik lisan maupun tulisan. Ya, seperti saya dengan topi merah teleponan, itu bagian dari kebebasan menyampaikan pendapat. Makanya saya tidak pernah mengatakan sebuah informasi itu betul kalau tidak melakukan check and recheck. Tadi topi merah mengatakan berdasarkan ELA tanda tangan dia, ya tanda tangannya sepertinya katanya itu palsu. Tetapi ternyata ada pernyataan bahwa itu asli dari Langkah Update. Jadi saudara sekalian, sebenarnya bukan soal apakah itu pernyataan palsu atau tidak. Yang memprihatinkan adalah adanya ruang intervensi terhadap kebebasan menyampaikan pendapat. Ya, ada ruang intimidasi agar pendapat tersebut menguntungkan kelompok tertentu atau tidak menguntungkan kelompok tertentu. Padahal kalau kita bicara mengenai hal-hal seperti ini, ya sebenarnya kan tinggal selesaikan saja. Tinggal selesaikan saja. Kalau memang ada informasi yang tidak atau dianggap tidak benar, ya silakan membuat informasi tandingan yang barangkali bisa apa istilahnya ya, yang bisa disanggah, bisa dibenarkan atau bisa disalahkan. Yang penting ruang demokrasi itu tidak terganggu. Jadi saudara sekalian ya, tidak ada manusia yang tidak salah. Tetapi kebebasan itu adalah untuk menyampaikan sesuatu baik lisan dan tulisan, itu sesuatu yang tidak boleh direpresi sesungguhnya. Jadi kalau kita lihat tadi Sofyan Effendi menarik obrolannya bukan karena obrolannya dia yakini salah. Dia tidak menyangka efek dari obrolan tersebut.
ya sebentuk intimidasi atau represi. Itu persoalannya. Ngeri kali ya dalam ranah seperti ini, di mana sekarang justru pihak-pihak non-state yang kemudian bisa saling merepresi. Ya mudah-mudahan baik-baik saja Prof. Sofyan Effendi. Kalau kita mau kembalikan ini ke ranah hukum sesungguhnya, ya harus ada penegakan hukum yang netral dan independen. Silahkan soal ijazah ini diteliti sebaik-baiknya, cari keterangan sebaik-baiknya, baik keterangan saksi maupun keterangan ahli, kemudian surat menyurat sebagai barang bukti atau alat bukti, kemudian juga petunjuk, kemudian juga dokumen elektronik dan lain sebagainya. Sekali lagi saudara sekalian, ya, haruslah kita cari kebenaran bukan pembenaran. Kita mencari kebenaran bukan pembenaran. Nah, kebenarannya itu adalah jawaban atas pertanyaan yang pokok dari awal, apakah ijazah milik Jokowi asli atau palsu. Sebelum ada jawaban asli, menurut undang-undang tentang perlindungan saksi dan korban pasal 10, maka tidak bisa sesungguhnya orang dikriminalisasi. Karena undang-undang itu mengatakan selesaikan dulu soal yang terkait dengan ijazah ini, barulah kemudian kita ngomong yang lainnya, pencemaran, fitnah dan lain sebagainya. Tetapi ini terbalik, siapapun yang berusaha membuka tabir ini memiliki sedikit informasi, selalu direpresi dengan ancaman-ancaman seperti ini. Ya, udahlah kalau begitu. Ya. Jadi belum lagi kemudian ruang digital kita dipenuhi dengan provokasi, dipenuhi dengan ancaman, makian dan lain sebagainya, sehingga bukan ya Profesor Sofyan Effendi juga sehat, tetapi kalau betul Sofyan Effendi direpresi oleh negara, direpresi oleh kelompok non negara, maka itu adalah masalah bagi demokrasi kita, ya, masalah bagi konsep sovereign, people sovereignty, yaitu konsep kedaulatan rakyat. Begitu saudara sekalian ya, sambil iseng-iseng going back home. Mudah-mudahan refleksi dan informasi ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.